Perkenalkan, nama saya Agustin Grace Alfidi Prasetyo dengan NIM 80/2019-187. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif teoritis mengenai agresi, pencarian terhadap akar dari kekerasan. Kita akan mulai dari pengertian agresi terlebih dahulu. Agresi adalah tingkah laku yang diarahkan kepada tujuan untuk menyakiti makhluk hidup yang ingin menghindari perlakuan semacam itu. Nah, kita masuk pada peran faktor biologis dari insting hingga perspektif psikologi evolusioner. Kita mulai yang pertama pada Sigmund Freud. Sigmund Freud berpikir bahwa agresi ini muncul dari keinginan untuk mati atau death wish atau thanatos, dan itu dimiliki oleh semua orang, teman-teman. Dan insting awalnya memiliki tujuan untuk self destruction yang itu akan dilampiaskan kepada orang lain. Sementara Lawrence 1996 dan 1974, agresi ini muncul karena adanya insting berkelahi atau fighting insting yang dimiliki oleh seseorang atau spesies yang lain gitu. Terus kita masuk pada teori dorongan motif untuk menyakiti orang lain. Agresi ini muncul dari beberapa kondisi eksternal yang membangkitkan motif untuk menyakiti orang lain. Nah, Freud dan Lawrence berpendapat bahwa agresi ini muncul karena adanya dorongan yang ditimbulkan oleh faktor eksternal yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Nah, kita masuk pada hipotesis frustasi agresi. Di sini ada bagan. Yang pertama ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini bisa kita contohkan sebagai frustasi. Nah, ketika seseorang sudah mengalami frustasi, maka itu akan muncul pada bagian yang selanjutnya, yaitu dorongan untuk menyakiti orang lain. Nah, ketika orang sudah mempunyai suatu dorongan untuk menyakiti orang lain, nah itu akan mengakibatkan suatu tindakan nyata, yaitu berupa agresi. Nah, itu semua yang dinamakan hipotesis frustasi agresi. Lalu kita masuk pada teori modern atas agresi, memperhitungkan proses belajar, kognisi, suasana hati, dan keterangsangan. Nah, agresi ini muncul karena adanya variabel input, teman-teman. Hal ini bisa mempengaruhi keterangsangan, kognisi, dan tahap afektif. Lalu Anderson dan kawan-kawannya pada 1996 dan Anderson pada 1997, agresi ini dipicu oleh variabel-variabel input, dan itu akan variabel-variabel input ini akan berpengaruh pada ketika seseorang ini menghadapi situasi-situasi tertentu. Kita masuk pada contoh dari dua variabel input. Nah, variabel input ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ini ada variabel 1 dan ini ada variabel yang kedua. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk variabel yang pertama. Variabel pertama ini adanya frustasi. Nah, frustasi ini adalah bentuk serangan tertentu dari orang lain, yang contohnya yang pertama yaitu penghinaan. Penghinaan ini bisa dilakukan seseorang secara nonverbal maupun verbal. Contoh dari verbal itu ketika kita bertemu dengan orang lain lalu kita melakukan penghinaan secara lisan kepada orang tersebut. Nah, contoh dari nonverbal itu ketika kita melakukan bullying atau melakukan tindakan-tindakan di sosial media, di Twitter, Instagram, WhatsApp, Story, atau yang lain-lain secara nonverbal, secara tidak langsung atau secara tidak lisan. Lalu yang kedua ada contohnya tingkah laku. Frustasi ini bisa kita contohkan terhadap tingkah laku itu ketika kita sudah merasa frustasi terus kita kayak melampiaskannya kepada orang lain. Nah, itu misalnya kita mencubit orang lain atau mengganggu orang lain atau menampar atau menjatuhkan gelas, piring atau merusakkan segala sesuatu, itu namanya contoh dari frustasi dari tingkah laku. Lalu kita masuk pada variabel yang kedua. Variabel yang kedua ini adanya afektivitas negatif. Nah, trait atau cirinya itu mudah marah. Nah, sikap dan beliefnya ini contohnya yaitu nilai mengenai kekerasan. Nah, kalau seseorang itu telah melakukan suatu kekerasan atau ketika seseorang melakukan suatu agresi terhadap orang lain, dia itu dapat apa dari suatu tindakan tersebut. Nah, dia mampu berpikir bahwa aku dapat apa ya ketika aku melakukan
kekerasan terhadap orang lain. Nah, dia mampu menilai tentang kekerasan yang dia lakukan. Lalu yang kedua ada sikap. Nah, sikap ini bisa ditunjukkan keterampilan spesifik terkait agresi. Misalnya dalam suatu contoh, ketika saya mempunyai kemampuan atau keterampilan spesifik tentang bela diri, ketika saya tidak mengendalikan suatu kemarahan yang tadi saya sebutkan, mudah marah, yang di trait atau ciri-ciri tadi, itu akan saya lampiaskan, saya salah gunakan suatu bela diri saya itu kepada orang lain. Jadi kalau saya melampiaskan suatu agresi saya itu dengan menyalahgunakan keterampilan spesifik saya, yaitu bela diri saya kepada orang lain, gitu teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut pada bagian variabel input. Ketika variabel itu kan ada variabel input tadi kan ada dua, yaitu provokasi frustasi dan afektivasi negatif. Nah, itu akan memunculkan suatu keterangsangan, keadaan afektif dan kognisi. Ketika keterangsangan dan keadaan afektif itu digabungkan, keterangsangan dan keadaan afektif itu digabungkan, keterangsangan ini dalam contoh itu ya teman-teman, antusiasme kita terhadap suatu agresi. Ketika suatu perasaan yang menggebu-gebu atau suatu antusias itu dicampur atau berhadapan dengan keadaan afektif, itu akan memunculkan kemarahan yang menggebu-gebu teman-teman. Nah, di lain sisi ketika suatu kognisi dan keadaan afektif ini digabungkan, itu akan menjadi tindakan dan akan menjadikan suatu agresi tersebut, gitu teman-teman. Dan jika keterangsangan atau antusiasme, keadaan afektif dan kognisi ini bercampur menjadi satu, itu akan menimbulkan suatu agresi, dan agresi itu biasanya akan diluapkan kepada orang lain, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang causes of human aggression, social, cultural, personal, and situational. Nah, di sini pengertian aggression atau agresi dalam psikologi atau ilmu sosial didefinisikan sebagai pengertian agresi merujuk pada perilaku yang dimaksud untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Nah, agresi ini dapat dilakukan secara verbal ataupun fisik. Kemudian teman-teman mungkin bertanya, apa sih pemicu atau hal apa saja yang membuat kita berperilaku agresi? Nah, di sini Saewono dan Meinarno mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku agresi, yaitu ada dari faktor sosial, personal, media, kebudayaan, dan juga situasional. Kemudian masuk kepada poin frustasi dan provokasi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang frustasi. Berarti teman-teman di sini pernah merasakan atau merasakan yang namanya frustasi kan. Jadi frustasi di sini yaitu merupakan penyebab dasar dari timbulnya agresi dalam diri kita. Kemudian ada muncul nih dua poin hipotesis. Yang poin pertama yaitu frustasi selalu mengarah pada beberapa bentuk agresi. Kemudian poin yang kedua, agresi selalu berasal dari frustasi. Jadi teori ini menyatakan bahwa orang yang frustasi selalu terlibat dalam beberapa jenis agresi, dan bahwa semua tindakan agresi itu dihasilkan dari rasa frustasi kita. Mungkin saya akan beri contoh. Mungkin pada saat ada seorang mahasiswa nih yang mungkin sudah pede atau percaya bahwa dia akan mendapat nilai bagus pada saat ulangan akhirnya, namun pada saat nilai hasil dibagi dan ternyata dia mendapat nilai buruk. Nah, kemudian dari situ mahasiswa akan menyimpulkan bahwa dia akan merasa hidupnya tidak diperlakukan secara adil gitu. Jadi mungkin akan di pemikirannya akan muncul, mungkin dia akan marah ataupun dia akan membenci dosen dari mapel yang mendapat nilai jelek tadi. Kemudian mungkin akan muncul rasa ingin balas dendam terhadap dosen ataupun pengajar. Nah,
Mungkin itu salah satu contohnya. Kemudian lanjut ke provokasi. Di sini provokasi adalah perbuatan atau tindakan penghasutan yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran seseorang dan bisa meningkatkan kemarahan seseorang. Jadi di sini penelitian menunjukkan bahwa provokasi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, dan bahwa provokasi fisik atau verbal dari orang lain adalah salah satu penyebab terkuatnya dari agresi manusia. Jadi mungkin yang dimaksud ini provokasi yang lebih mudah dikatakan daripada dilakukan ini, mungkin memang provokasi kan kayak lebih mudah via suara kan, via kayak lisan gitu, daripada provokasi dari tingkah laku. Nah, kemudian ada jenis-jenis provokasi apa saja sih yang menghasilkan dorongan terkuat menuju agresi. Nah, di sini pada e-book ada bukti yang menunjukkan bahwa sikap merendahkan atau ekspresi kesombongan atau penghinaan pada pihak lain itu merupakan bukti yang sangat kuat untuk menghasilkan dorongan menuju agresi. Kemudian selanjutnya ada emosi. Di sini emosi juga merupakan salah satu penyebab munculnya agresi. Yang pertama, definisi emosi di sini adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi emosi ini dapat ditunjukkan ketika kita merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Dengan adanya emosi ini, kita dapat melampiaskan atau membalas apa yang telah kita rasakan tadi. Jadi kemudian ada timbul pertanyaan, apakah semua contoh agresi melibatkan emosi atau perasaan yang kuat? Nah, di e-book ini menjelaskan sebenarnya semua contoh agresi ini tidak melibatkan emosi atau perasaan yang kuat. Sebagai contohnya, orang yang memiliki rasa ingin balas dendam terhadap seseorang kadang-kadang menunggu untuk jangka waktu yang lama sebelum ia mencoba untuk menyakiti musuh mereka, karena mereka menunggu sampai kondisinya benar-benar tepat untuk melakukan perusakan atau balas dendam paling besar dengan risiko paling kecil untuk diri mereka sendiri. Mungkin seperti kayak kita diajak teman kita satu kali kita biarkan, kemudian diajak kedua kali kita biarkan, kemudian pada yang diajak ketiga kalinya akhirnya kita membalas teman yang mengejek kita supaya mungkin teman kita yang mengejek tidak mengejek kita lagi. Nah, begitu. Oke, selanjutnya ada dari seputar media seperti film, TV, dan video game. Nah, paparan media ini juga berpotensi untuk meningkatkan atau memicu perilaku agresi kita. Nah, secara harfiah, ratusan penelitian telah dilakukan untuk menguji kemungkinan ini, dan hasilnya tampak jelas bahwa paparan terhadap kekerasan media mungkin memang menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kekerasan di negara-negara. Nah, kemudian penelitian paling awal dari jenis ini dilakukan oleh Albert Bandura pada tahun 1960-an. Nah, jadi Bandura ini dan rekan-rekannya menggunakan salah satu program televisi. Nah, jadi di program televisi ini dipertontonkan kepada anak-anak yang mungkin berumur TK, berumur sekitar TK ataupun SD awal. Nah, mereka dipertontonkan di mana dalam film ini ada salah satu model dewasa yang ditaruh di dalam satu ruangan dengan satu boneka atau yang disebut di sini boneka bubu. Jadi model dewasa ini disuruh memperagakan perilaku yang agresif gitu terhadap bonekanya. Jadi model dewasa ini entah menduduki boneka itu, memukul-mukul boneka itu, kemudian memukul boneka dengan palu, meninju, dan lain sebagainya. Pokoknya yang mempunyai sifat-sifat
atau perilaku agresif. Dan setelah mempertontonkan film tadi kepada anak-anak, kemudian anak-anak diarahkan kepada salah satu ruangan yang dimana ruangan tersebut berisi penuh dengan mainan-mainan yang banyak, dan salah satu dari mainan tadi adalah mainan-mainan yang diperagakan atau digunakan oleh model dewasa pada film yang dipertontonkan Bandura tadi. Nah, di sini anak-anak TK ini diberi waktu 20 menit untuk bermain, dan mereka akan diamati oleh Bandura dan rekan-rekannya apakah program TV yang mereka sajikan, Bandura dan rekan-rekannya sajikan ini mempengaruhi sifat perilaku mereka. Nah, kemudian setelah diteliti, hasilnya jelas sekali bahwa video yang telah dipertontonkan Bandura tadi memang jelas-jelas atau sangat mempengaruhi perilaku anak TK tadi. Anak-anak TK tadi mulai mengikuti seperti memukul-mukul boneka tadi, menduduki, meninju-ninju, dan mungkin mayoritas memiliki sifat yang agresif atau berperilaku agresif terhadap boneka tadi karena meniru model dewasa yang ada atau dicontohkan dalam film tadi. Baik, selanjutnya ada agresi dalam budaya. Nah, meskipun agresi di sini sering dipicu oleh kata-kata atau perbuatan orang lain, nah agresi juga dapat berasal dari faktor budaya, kepercayaan, norma, dan harapan dalam budaya tertentu yang menunjukkan bahwa agresi itu tepat atau mungkin bahkan diperlakukan dalam keadaan tertentu. Nah, di sini psikologi sosial telah mencatat dalam penelitian baru-baru ini tentang apa yang dikenal sebagai budaya kehormatan. Nah, budaya kehormatan di sini adalah di mana ada norma-norma yang kuat yang menunjukkan bahwa agresi adalah respon yang tepat untuk menghina kehormatan mereka. Jadi mungkin agresi ini contohnya seperti yang kayak di film-film barat pada zaman dahulu ya, di mana ada dua karakter yang saling beradu demi mendapatkan nama baik atau kehormatan mereka. Nah, entah itu pun hasilnya mungkin mereka selanjutnya akan mati ataupun akan cacat. Nah, yang penting kan nama baik mereka terjaga ataupun tercemar dengan baik gitu loh. Nah, kemudian mengapa sih norma semacam itu berkembang? Di sini Cohen dan Nisbet berpendapat bahwa norma ini dapat dilacak atau ditemukan pada beberapa wilayah geografi tertentu, terutama pada zaman dahulu yang kekayaannya yang dimiliki dapat dan dengan mudah dicuri. Misalnya hewan ternak, hasil panen, dan lain. Nah, jadi pada zaman dahulu itu kan mungkin musimnya itu ataupun pencurian yang dilakukan yaitu seperti pencurian hewan ternak ataupun hasil-hasil panen, karena kan mungkin zaman dulu ada yang namanya kayak seperti barter gitu. Nah, itu kan nilai jualnya kan dari hasil panen ataupun hewan ataupun hasil panen tadi. Nah, mungkin karena alasan ini penting bagi individu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mentolerir pencurian seperti itu. Jadi mereka akan menunjukkan agresi mereka supaya tidak ada pencuri lagi ataupun kelompok-kelompok yang ingin mengambil atau merampas hasil panen atau ternak yang mereka miliki. Nah, di sini juga kayak mencemarkan nama baik mereka bahwa orang ini tidak bisa dicuri lagi atau orang ini telah sukses atau menjaga atau mempertahankan hasil panen mereka, dan dampaknya mungkin pencuri-pencuri atau kelompok-kelompok lain yang ingin mencuri tuan yang dapat kehormatan tadi tidak berani mencuri. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian yang berikutnya ada situasional. Sementara agresi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi. Namun di sini ada faktor dari luar juga yang bisa membuat atau mempengaruhi agresi, yaitu faktor situasional. Jadi faktor ini berkaitan dengan situasi atau konteks di mana individu tinggal. Jadi faktor ini biasanya disebabkan oleh kondisi cuaca dan suhu di mana tempat atau individu ini tinggal, yang bisa memicu timbulnya rasa tidak nyaman yang akan atau berujung meningkatkan agresi individu tersebut. Nah, contohnya pada saat kita tinggal di kota, semisal saya ambil contoh kota Jakarta ya, karena Jakarta kan termasuk kota yang sudah penuh desak-desakan dan dikategorikan termasuk kota yang panas. Nah, akhirnya kondisi panas tersebut bisa memicu kayak munculnya rasa emosional kita, jadi kita menjadi lebih pemarah ataupun lebih mudah tersinggung ataupun lain-lain. Nah, berbeda saat mungkin kita pergi ke rumah nenek kita yang ada di desa. Pada saat di desa dengan iklim yang lebih sejuk dan kita lebih merasa nyaman, maka di situ kita akan merasa kayak lebih tenang dan lebih terkontrol hidup kita, lebih sabar dalam menghadapi sesuatu ketimbang pada saat kita tinggal di kota dengan iklim yang panas tadi. Hampir setiap orang pernah mengalami atau mengamati efek dari intimidasi, yaitu suatu bentuk perilaku di mana satu orang berulang kali menyerang satu orang atau lebih yang memiliki sedikit atau tidak ada kekuatan untuk membalas. Dengan kata lain, dalam hubungan intimidasi, satu orang melakukan agresi dan yang lainnya berada di pihak penerima. Sementara intimidasi telah dipelajari, terutama sebagai sesuatu yang terjadi antara anak-anak dan remaja, itu juga umum dalam konteks lain, seperti tempat kerja dan lingkungan sekitar. Mengapa orang terlibat dalam intimidasi? Motif ini jelas terlihat dalam penelitian yang dilakukan Ronald tahun 2002. Dalam studi ini, lebih dari 2.000 anak di Norwegia menjawab, pernyataan yang dirancang untuk mengukur keinginan mereka untuk menggunakan kekuasaan atas orang lain. Keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kelompok yang kuat dan kecenderungan mereka untuk terlihat tidak bahagia atau tertekan. Penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa perasaan tertekan adalah penyebab lain dari intimidasi. Itu membuat para pengganggu merasa lebih baik. Apakah pengganggu selalu menjadi pengganggu dan korban selalu menjadi korban? Sementara akal sehat menunjukkan bahwa peran ini cenderung relatif tetap. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya mereka tidak. Banyak orang yang diganggu dalam satu konteks menjadi korban dalam situasi lain, dan begitu pula sebaliknya. Jadi, ada berbagai kombinasi untuk dipertimbangkan. Mereka yang tampak seperti pengganggu murni, atau orang yang selalu dan hanya menjadi pengganggu, korban murni, atau orang yang selalu dan hanya menjadi korban, dan korban bully, atau orang yang bolak-balik peran atau tergantung konteksnya. Mengurangi kejadian bullying. Penindasan dapat memiliki efek yang benar-benar menghancurkan pada para korbannya. Faktanya, ada beberapa kasus di mana anak-anak yang telah berulang kali diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Fakta-fakta pendidikan ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan intimidasi? Berikut adalah ikhtisar dari temuan utama. Yang pertama, intimidasi harus dilihat sebagai masalah serius oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, jika intimidasi terjadi, orang yang berwenang harus menarik perhatiannya dan mengambil sikap tegas untuk menentangnya. Yang ketiga, calon korban harus diberi sarana langsung untuk menangani intimidasi. Mereka harus diberitahu dengan tepat apa yang harus mereka lakukan. Dan yang terakhir, bantuan luar seringkali berguna dalam mengidentifikasi penyebab intimidasi dan dalam merancang program untuk menguranginya. Agresi adalah tindakan sengaja yang merugikan orang lain. Sementara sebagian besar psikolog sosial menolak pandangan bahwa manusia agresi sangat ditentukan oleh faktor genetik. Teori penggerak menyarankan agresi itu berasal dari drive eksternal yang timbul untuk menyakiti atau melukai orang lain.
Bertentangan dengan hipotesis frustasi agresi yang terkenal, semua agresi tidak berasal dari frustasi, dan frustasi juga tidak selalu mengarah pada agresi. Frustasi adalah pemilih yang kuat dan agresi hanya dalam kondisi terbatas tertentu. Sebaliknya, provokasi dari orang lain adalah pemilih agresi yang kuat. Paparan agresi terhadap kekerasan media telah ditemukan meningkat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, seperti priming. Priming itu efek yang menyerang memori individu akibat suatu hal yang sering dilakukan, dan itu terjadi secara tidak sadar. Melemahnya pengekangan terhadap agresi dan juga desensitisasi, yaitu suatu cara untuk mengurangi rasa takut atau cemas dengan cara memberikan rangsangan yang membuatnya takut atau cemas sedikit demi sedikit. Contoh dari paparan agresi terhadap kekerasan media yaitu memainkan video game. Kekerasan meningkat kognisi yang agresif, pengaruh yang agresif, dan tingkah laku yang agresif dengan jelas. Dan ini juga mengurangi empati terhadap orang lain. Budaya kehormatan adalah budaya yang ditunjukkan oleh norma-norma kuat bahwa penghinaan terhadap kehormatan seseorang membutuhkan respon agresif. Norma seperti itu masih ada sampai sekarang. Kecemburuan seksual misal. Kecemburuan seksual adalah penyebab utama agresi mitra dalam hubungan intim. Pria mengalami kecemburuan karena perselingkuhan seksual, sedangkan wanita mengalami kecemburuan atas perselingkuhan emosional. Temuan penelitian menawarkan dukungan untuk pandangan ini, dan menyorot pentingnya peran gender yang didefinisikan secara budaya dalam agresi. Orang-orang yang memiliki narsisme tinggi dan memiliki pandangan berlebihan dari menilai diri mereka sendiri bereaksi dengan tingkat yang sangat tinggi agresi terhadap umpan balik yang menjadikan ego mereka meningkat. Mereka juga memandang diri mereka sendiri lebih dari orang lain sebagai korban pelanggaran orang lain, dan ini dapat mengakibatkan agresi mereka tinggi. Pria secara keseluruhan lebih agresif daripada wanita, tetapi perbedaan ini tergantung pada situasi dan dihilangkan dalam konteks provokasi yang kuat. Laki-laki lebih cenderung menggunakan bentuk-bentuk agresi langsung, tetapi wanita lebih mungkin melakukannya menggunakan bentuk-bentuk agresi tidak langsung. Suhu tinggi cenderung meningkatkan agresi, tetapi hanya sampai titik tertentu saja. Melampaui dari titik tersebut, agresi akan menurun karena suhu naik. Intimidasi melibatkan agresi berulang terhadap individu. Karena berbagai alasan tidak dapat membela diri terhadap perlakuan semacam itu. Penindasan terjadi dalam banyak konteks, termasuk sekolah, tempat kerja, dan penjara. Hukuman bisa efektif dalam mengurangi agresi, tetapi hanya ketika disampaikan dalam kondisi tertentu dan ketika seseorang jarang bertemu. Agresi sering dikendalikan oleh proses pengaturan di dalam diri.